Pertanyaan hari ini, apa karya penciptaan? Penciptaan tidak masuk akal secara ilmiah. Apakah kita harus mempercayainya sebagai fakta? Apa yang ada sebelum Tuhan menciptakan dunia? Bagian pertama dari dua eksekusi keputusan yang kita pelajari sebelumnya dimulai dengan kisah penciptaan. Sejak awal, firman Tuhan sepertinya berkata, "Angkatlah matamu tinggi-tinggi dan lihatlah pencipta segala sesuatu ini." Sejak penciptaan dunia, hal-hal yang tidak terlihat, kekuatan dan keilahiannya yang kekal, terlihat dengan jelas dan dikenal dalam semua yang Dia buat. Inilah jawaban hari ini. Karya penciptaan ialah Allah telah menjadikan segala hal dari yang tiada oleh firman kekuasaannya dalam waktu 6 hari dan semuanya itu amat baik. Dunia muncul melalui kehendak Tuhan. Dengan kata lain, kita harus ingat bahwa ciptaan adalah pekerjaan Tuhan yang termasuk dalam keputusan Tuhan. Kedengarannya jelas, tetapi ini adalah fakta yang sangat penting. Oleh karena itu, penciptaan secara menyeluruh direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana itu. Dunia tidak muncul secara kebetulan atau tanpa makna. Ada tujuan dan arah. Jika kita melihat penjelasan penciptaan melalui tanya jawab hari ini, kita dapat melihat seperti apa tingkat pekerjaan itu. Ini bukan dimensi dari apa yang telah Dia buat dan seberapa baik Dia membuatnya. Tetapi Tuhan telah memanggil seluruh dunia dari ketiadaan menjadi segala sesuatu. Ini adalah definisi inti dari penciptaan. Selain itu, dikatakan bahwa itu tidak dibuat dengan bantuan beberapa teknisi atau dengan menghabiskan waktu dan material, tetapi hanya dengan firman Tuhan. Selanjutnya, Tuhan menyebutkan hari penciptaan dan mengatakan bahwa segala sesuatu yang Dia buat sebagai hasil penciptaan sangat baik. Dalam kisah penciptaan ini, kita akan menyadari seperti apa dunia ini di hadapan Tuhan. Pertanyaan, jadi mengapa Tuhan menciptakan dunia ini? Pertama, orang awam banyak berpikir sebagai berikut. Mungkin Tuhan membutuhkan sesuatu, jadi Dia membuatnya. Saat kita membuat sesuatu, kita membuatnya karena kita membutuhkannya. Kita membuatnya untuk digunakan. Itulah mengapa mereka pikir Tuhan akan melakukannya juga. Karena Tuhan sendirian, kita dapat berpikir bahwa Dia bosan, kesepian, kosong, dan menciptakan dunia untuk mengisi ruang kosong. Jadi ada beberapa kasus di mana kita membayangkan bahwa seperti kita bermain dengan mainan. Tuhan menciptakan dunia dan membuatnya untuk dimainkan. Nomor 2. Namun, posisi Alkitab berbeda. Saya katakan sebelumnya bahwa penciptaan adalah keputusan Tuhan, dan fakta itu sangat penting. Sangat penting untuk alasan ini. Ciptaan juga merupakan bagian dari ketetapan Tuhan dan memiliki tujuan. Tujuannya juga sama dengan maksud niat. Hal itu adalah kemuliaan Tuhan. Ciptaan juga memiliki tujuannya dalam kemuliaan Tuhan, dan semua tata krama, prosedur, proses, dan bahkan hasil ciptaan direncanakan oleh kehendak Allah Tritunggal. Hal yang sama berlaku untuk takdir, yang akan kita pelajari nanti. Tuhan memelihara dan mengatur semua hal yang diciptakan dengan cara ini untuk menjadi tujuan awal penciptaan, yang disebut takdir. Tujuan takdir tentu saja adalah kemuliaan Tuhan. Tentu saja dunia yang kita lihat sangat tercemar akibat kerusakan yang disebabkan oleh dosa. Jadi kita sama sekali tidak dapat menggunakan kata sangat baik. Tapi meskipun ada dosa seperti itu, Tuhan menggunakan dunia sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Hasil penciptaan itu sangat baik. Jadi seperti apa dunia ini yang diciptakan menurut kehendak Tuhan untuk kemuliaan Tuhan? Tidak perlu dikatakan bahwa itu sangat baik. Betapa hebatnya Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan dengan usaha berkeras selama 6 hari, itu akan menjadi sebaik yang kita bahkan tidak bisa bayangkan. Semua sangat baik dalam ekspresi kita. Semuanya merupakan hasil yang memuaskan. Apa artinya baik? Jika kita melihat sekeliling kita hari ini, kata-kata ini tidak segera sampai kepada kita. Apakah dunia ini benar-benar baik? Bisakah Anda mengatakan bahwa semuanya sangat baik?
Itu tidak mungkin untuk keadaan sekarang. Tetapi dunia yang pertama kali diciptakan berada dalam kondisi baik yang sama sekali berbeda dari apa yang kita lihat dan rasakan di dunia saat ini. Kita tidak tahu seberapa bagusnya sekarang, tapi kita hanya memikirkan Taman Eden seperti yang dijelaskan dalam Alkitab. Mari kita ingat dengan baik bahwa dunia yang Tuhan ciptakan sangat baik. Kita akan menyadari betapa pentingnya fakta ini saat kita terus belajar Alkitab. Karena hal itu mengungkapkan langkah demi langkah bagaimana dunia yang sangat baik ini telah berubah, mengapa itu terjadi, dan apalagi yang sedang terjadi. Terima kasih.